Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada. Sebelum kita mulai pagi hari ini dengan aktivitas kita masing-masing, marilah kita berdoa untuk mendengarkan renungan pagi pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih setiamu, untuk setiap kasih karuniamu dalam hidup kami Tuhan, untuk setiap cintamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, biarkan setiap kami boleh mencari pribadimu lebih lagi Tuhan. Biarkan setiap kami hari ini boleh memulai setiap aktivitas kami bersama dengan Engkau Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan kami, yang menjadi sumber sukacita kami Tuhan. Terima kasih Yesus, mari Tuhan yang sendiri yang menjagai setiap kami Tuhan, untuk kami boleh memulai aktivitas kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama satu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini diberi judul Jawab Apa? Manusia mempunyai kebutuhan dan keinginan, dan seringkali kita berdoa atau memohon kepada Tuhan tentang kebutuhan kita ini. Sering kita lupa ada hal yang lebih penting yang seharusnya bisa kita minta kepada surga daripada hal-hal yang cuma sekedar hal yang kelihatan mata atau yang bersifat jasmani. Dalam Markus 10 ayat yang ke-46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Markus 10 ayat yang 47, demikianlah firman Tuhan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dalam Markus 10 ayat yang ke-46 sampai 52, seorang Bartimeus adalah seorang yang buta, yang tinggal di depan pintu gerbang Yeriko. Dia berada di depan pintu gerbang Yeriko, namanya gerbang sampah. Dia adalah orang yang kerjaannya menjadi seorang pengemis. Bayangkan saja, sudah buta, dia juga mengemis, orang yang sangat terpinggirkan. Markus 10 ayat yang ke-49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Kalau kita jadi Bartimeus, apa yang kita minta? Pengemis itu identik dengan meminta uang. Jadi secara natural, pasti ketika ada seorang pengemis meminta, dia itu meminta uang. Tapi ada hal yang aneh ketika Bartimeus menjawab, dia tidak mau uang, tapi dia mau melihat. Melihat di ayat ini, bahasa Inggrisnya, to look up, melihat ke atas. Artinya melihat hal-hal yang rohani yang Tuhan sediakan, panggilan, iman, ketaatan, dan lainnya, bukan meminta uang yang konotasinya sesuatu yang sangat jasmani. Bartimeus menjawab dengan hal yang tepat. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita meminta sesuatu yang sekedar uang jasmani? Kuliah? Keberhasilan bisnis? Kesuksesan keluarga, atau kita meminta sesuatu yang rohani seperti panggilan, ketaatan, korban, dan lain-lain. Biarlah roh kita yang menjawab, bukan daging dan tubuh kita. Mari saudara, hari ini persiapkan setiap hidup kita. Mari mulai bertanya dalam setiap hidup kita secara pribadi, apa yang kita minta ketika Tuhan bertanya pada hidup kita, apa yang kita minta. Hari ini Tuhan, biarkan seperti Bartimeus, kami mau melihat ke atas, melihat apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Bukan sekedar kebutuhan jasmani kami Tuhan, tapi biarkan kami mau belajar seperti Bartimeus. Haleluya.
Tuhan ajari setiap kami secara pribadi untuk kami tidak memikirkan hal yang hanya jasmani Tuhan. Tapi biarkan Tuhan ajari setiap kami untuk seperti Bartimeus melihat ke atas, melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, melihat apa yang Tuhan mau perbuat dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biarkan Tuhan terus ajari setiap kami Tuhan. Biarkan Roh-Mu itu yang ada atas setiap hidup kami Tuhan. Biarkan Roh-Mu itu yang menuntun setiap hidup kami untuk kami boleh melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara semua, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.